buaya ini, teman. Dia tidak langsung menggigit dan menelan mangsanya. Buaya akan membawa mangsanya terlebih dulu ke dalam air hingga si mangsanya kehabisan napas. Baru deh akan dibawa lagi ke permukaan air untuk dimakan. Loh, kok temannya malah diam saja sih? Ayo cepat kamu pergi dari situ. Nanti kamu ikut dimakan juga. Si buaya ini terlihat sabar sekali makannya. Dia akan memastikan dulu mangsanya sudah mati atau belum, baru dia akan mulai memakannya pelan-pelan. Sepertinya si buaya juga mengawasi si anak entok satunya, teman. Sambil makan, dia juga tetap mengawasi agar si entok tidak kabur. Tuh lihat, gigi buaya sangat tajam ya teman. Karena buaya tidak bisa menggunakan kakinya untuk membantu makan, gigi inilah yang berfungsi untuk mencengkram dan memotong mangsanya. Tadinya si Otan mau bantu suapin, tapi takut kecolek, kegigit si buaya. Duh, kamu lama juga makannya ya. Nanti keburu banyak yang minta loh. Apa? Kamu mau pakai nasi? Otan kan gak masak. Gak sekalian sama saus sambalnya. Kamu ini ada-ada saja sih. Loh, kamu mau kemana? SMP, setelah makan pulang. Kan acara si Otan masih lama, belum selesai. Nanti jam 1:30 selesainya. Hampir saja kamu diterkam si buaya. Si anak entok tidak sadar kalau si buaya sudah menunggunya di dalam air. Belum kenyang juga kamu, Sob. Buaya termasuk hewan penyergap. Dengan gerakannya yang sangat lamban, dia akan perlahan mendekati atau menunggu mangsanya, lalu menerkamnya tiba-tiba. Di permukaan air yang dangkal, buaya menggunakan kaki-kakinya yang berselaput untuk membantu berjalan dan berenang. Wah, si buaya tampak kesulitan memburu mangsa yang satu ini. Si entok bersembunyi di antara semak-semak, sehingga si buaya susah untuk masuk. Kalian tahu nggak, buaya bernapas pakai apa? Yap, buaya bernapas menggunakan paru-paru. Buaya, atau disebut juga bajul dalam bahasa Jawa, mampu menahan napas di dalam air selama 2 jam. Sistem pernafasan buaya mirip loh dengan manusia. Bedanya, mulut buaya punya katup yang bisa membuka dan menutup untuk memisahkan antara saluran pernapasan dengan tenggorokan. Teman, julukan buaya sebagai predator ganas memang tepat banget. Tapi kalau buaya disebut hewan yang setia, ayo benar atau salah? Jawabannya benar teman. Karena seumur hidupnya, buaya cuma punya satu pendamping hidup. Cici, sehidup semati nih. Karena sifatnya yang setia itulah, Sobat Otan ini menjadi simbol kue dalam pernikahan masyarakat Betawi. Tuh, sudah dibawa jadi seserahan mempelai pria. Gak cuma soal kesetiaan, buaya juga terkenal sabar teman. Lihat aja tuh, Sobat Otan ini sabar banget mengintai mangsanya. Kalau dirasa sudah siap, baru deh. Waduh, Sob sabar sih sabar, tapi jangan ngagetin juga. Lengkap sudah, setia dan sabar. Pantas Sob kamu jadi inspirasi masyarakat Betawi. Biar pernikahan pasangan pengantin ini setia sampai kakek nenek dan selalu dikelilingi kesabaran. Cakep. By the way, gak ada yang mau jadi notan simbol pernikahan juga nih.
Kalian pilih kasih. Mending Otan lihat cara buat roti buaya aja lah. Roti buaya itu biasanya sih dibuat khusus kalau ada orderan teman. Bahannya sih sama aja kok kayak buat roti biasa, seperti gula pasir, mentega, dan ragi. Nah, uniknya ada pada cara membentuk adonan roti biar persis mirip buaya. Yang ditimbang ini digunakan untuk bagian tubuh roti buaya, seperti badan dan kaki. Sekarang tinggal bentuk adonannya deh. Pipihkan dengan alat giling khusus. Terus bentuk menyerupai badan buaya. Untuk ukuran buaya sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Tapi makin besar ukuran buaya, maka dipercaya makin banyak juga rezekinya. Oh, kirain Otan makin sabar dan setia. Agar rasanya makin enak, roti buaya bisa dikasih isian parutan keju. Kelihatannya emang mudah, tapi proses bikin roti buaya butuh ketelitian dan kesabaran yang cukup tinggi. Kalau enggak, bentuk buaya bisa nggak karu-karuan tuh. Baru deh susun di atas loyang. Taruh bagian kakinya dulu, selanjutnya bagian badannya. Eits, masih belum selesai. Masa kulit buaya mulus begini? Sobat Otan ini kan punya kulit bergerigi yang khas. Tuh, mirip buaya sungguhan kan? Jangan lupa, oleskan susu supaya tekstur kulit buaya jadi mengkilat dan makin bagus. Sekarang tinggal panggang pakai oven dengan api atas dan bawah supaya adonan matang secara merata. Nah, roti buaya yang sudah matang. Wah, ukurannya jadi 3 kali lebih besar. Roti buaya ini tampak keras di bagian luarnya, tapi lembut di bagian dalam, teman. Sedap. Apa? Ada buaya. Ih, serem. Teman, belakangan ini warga di bantaran Sungai Berantas, Kota Kediri, Jawa Timur resah karena ada buaya yang sering menampakkan diri di dekat pemukiman. Waduh, si buaya bikin heboh rupanya ya. Ini nih, tim Reptil Rescue Kediri, teman. Otan kenalin ya, ada Paman Nanta, Paman Bambi, Paman Pendi, dan Kak Dimas. Ayo Paman, kita meluncur ke lokasi. Otan doakan semoga evakuasinya berjalan lancar ya Paman. Ini dia lokasinya teman. Kata warga sekitar, si buaya kerap muncul di sekitar sini. Jam 8 sampai 11 siang seperti ini adalah waktu favorit buaya untuk berjemur di pinggiran sungai. Sebenarnya, sungai ini memang tempat hidup buaya muara, teman. Namun, Sobat Otan ini terlihat kebingungan, seperti tidak mengenali habitatnya. Ia bahkan sering menepi ke pemukiman dan seperti tidak terganggu dengan aktivitas manusia di bantaran sungai. Nah, kuat dugaan Sobat Otan ini adalah buaya peliharaan yang lepas ke sungai. Shh, jangan berisik ya teman, karena buaya bisa merasakan getaran di tanah. Kalau ia merasa terganggu, wah, bisa keburu kabur deh. Weh, rupanya si target lagi asik berjemur tuh teman. Dia akan dijerat dengan menggunakan tali pancing. Pelan-pelan Paman. Iya teman, si buaya akhirnya masuk jeratan. Ayo tarik Paman, jangan sampai lepas. Setelah pergulatan panjang, akhirnya Sobat Otan ini berhasil ditaklukkan, teman. Yang waru-waru itu. Waru di ujung, Mas.
Iki luwe kaya iki. Heeh. Wempeng iki. Luwe iki. Bahaya mangan. Buaya yang tertangkap ini panjangnya sekitar 1 meter dengan berat kira-kira 4 kilogram. Evakuasi buaya ini sedikit membuat masyarakat sekitar menjadi lega. Sehingga jika dibiarkan, keberadaannya akan membahayakan warga. Atau malah si buaya bisa saja terancam karena menjadi target dari para pemburu. Maka dari itu, evakuasi adalah solusi yang paling aman bagi warga dan sobat otan ini. Ya Pak, akhirnya buayanya sudah berhasil kita tangkap. Siap. Ini kita serahkan ke pihak BKSDA. Dan warga sudah bisa agak tenang. Ini saya terima Pak ya. Terima kasih. Buaya muara tinggal di perairan tawar seperti sungai, di dekat laut atau muara. Saat beranjak dewasa, buaya akan kembali menuju muara sungai, bahkan kadang menjelajah ke lautan. Hebat kamu, Sob! Semuanya tiarap! Kalian sudah terkepung! Ada apa ini? Kok acara siotan dibuka dengan adegan action seperti ini sih? Tuh, Otan kan gak ada persiapan. Kalah sebelum berperang ini mah namanya. Tapi kok bisa ya sampai ada adegan perang seperti ini? Sepertinya Otan butuh mesin waktu deh untuk melihat kejadian sebelumnya. Berang-berang bawa berkat, berangkat! Teman, Otan paling suka nih sama kegiatan outdoor. Salah satunya adalah trekking, menelusuri hutan seperti yang dilakukan Kak Eci, Kak Rere, dan Kak Hasbi. Tapi ingat, di masa pandemi seperti sekarang, harus selalu jaga protokol kesehatan ya. Nah, yang bikin perjalanan Otan kali ini terasa spesial, ada 2 sobat Otan yang ikut menjelajah hutan. Sobat Otan yang pertama adalah si Bella, anjing jenis Golden Retriever. Lalu yang ini adalah Kai, anjing jenis Australian Shepherd. Pada umumnya, anjing adalah hewan yang energik. Mereka sangat senang diajak melakukan kegiatan outdoor seperti ini. Anggapan anjing sahabat manusia juga benar teman. Anjing punya hormon oksitosin yang berperan memunculkan perasaan sayang dan takut kehilangan kepada pemiliknya. Lihat sendiri kan, Bella dan Kai terus mengekor pemiliknya meski nggak diikat seutas tali. Cuak. Pemandangannya bagus banget ya teman. Sampai-sampai Kak Rere takjub tuh. Suasana seperti ini sih cocok banget untuk melepas penat. Loh, Kak Eci dan Kak Hasbi mana ya? Kok Otan dan Kak Rere malah ditinggal sih? Gimana dong ini Kak? Otan kan gak tahu jalan pulang. Itu siapa ya? Kok Otan seperti melihat gelagat yang kurang baik ya dari paman-paman ini? Jangan-jangan... Help! Tolong! Lontong! Akhirnya Otan bisa ketemu sama Kak Eci dan Kak Hasbi. Ayo Kak, segera kita tolong Kak Rere sebelum semuanya terlambat. Ayo Bella, sekarang laksanakan tugasmu. Cari jejak penculiknya Sob. Teman, indera penciuman Golden Retriever itu sangat bagus. Di hidung sobat Otan ini terdapat organ bernama vomeronasal atau Jacobson. Organ ini mampu mencium bau yang tidak bisa dicium oleh manusia loh.
Itulah mengapa anjing jenis ini banyak digunakan oleh kepolisian untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan. Cakep. Penelusuran detektif Otan belum selesai, teman. Penculik karirnya ternyata bersenjata api, teman. Otan tidak akan menyerah begitu saja. Jiwa superhero Otan langsung meletup-letup nih. Dengan didampingi oleh ahli, Kaichi dan Kahasbi pun menyiapkan peralatan perang mereka. Pakai baju anti peluru dulu nih, baru pakai pelindung wajahnya. Terakhir, yang paling penting, senjata yang sudah diisi cat peluru. Nampaknya para penculik sudah tahu akan keberadaan kita, teman. Tak ada jalan lain selain serang! Ketenangan Bella dan Kai sangat baik walau dentuman suara tembakan di mana-mana, teman. Perlahan, Bella dengan arahan Kahasbi coba menyelinap untuk menyelamatkan Sandra. Sementara Kaichi, Kahasbi, dan Kai mencoba mengalihkan perhatian kedua penculik ini. Oh iya, di negeri Paman Sam, anjing Golden Retriever dilatih sedemikian rupa untuk bisa bekerja dalam misi penyelamatan loh, teman. Sobat Otan ini juga mampu menolong para korban saat kondisi darurat. Syukurlah, kita berhasil menyelamatkan Karere. Cakep. Oh iya, yang kalian lihat tadi bukanlah kejadian sebenarnya ya. Otan cuma mau tunjukkan kehebatan si Bella dan Kai pada berbagai macam situasi. Dan akhirnya misi Otan berhasil. Teman, anjing Golden Retriever juga punya sifat yang menyenangkan, bersahabat, dan cerdas. Yap, ia termasuk anjing dengan intelijensia yang tinggi. Kecepatan mereka dalam respon perintah sangat cepat. Padahal awalnya anjing ini dipelihara untuk menemani para pemburu. Nah, anjing jenis Australian Shepherd, walau namanya Australian, tapi Sobat Otan ini berasal dari Amerika Serikat. Australian Shepherd cenderung tidak ramah terhadap orang yang mereka baru kenal. Sobat Otan ini dapat berperilaku agresif saat merasa tidak nyaman atau terancam. Down. Space. Kaichi, Bella kok malah disuruh diam sih? Memang Kaichi mau kemana? Loh, sepertinya Kaichi ngajak si Bella main petak umpet nih, teman. Asik, Otan ikutan ah. Ayo Bella, cari Otan. Lihat teman, saat Kaichi menghilang, Sobat Otan ini langsung terlihat gelisah. Seperti manusia, anjing adalah makhluk sosial. Makanya, Bella tidak bisa lepas dari Kaichi sebagai bentuk kesetiaannya. Nah, kalau Kaichi panggil Bella lalu bersembunyi, reaksi Bella seperti apa ya? Mantap, Sob! Ternyata pendengaran kamu bagus juga ya, sampai tahu keberadaan Kaichi. Teman, anjing dan manusia mampu mendengar suara pada frekuensi rendah, yaitu 20 Hz. Tapi pada frekuensi suara yang tinggi, anjing bisa mendengar hingga 70 sampai 100 kHz. Jauh lebih baik dibandingkan manusia.